Di atas langit, ternyata sangat sunyi. Pada akhirnya, lampu pompa Qin Yichen jatuh pada Gusui. Apa yang sebenarnya? Anjing tua Anda mengetahuinya dengan baik. Tetapi Tuan Muda, saya tidak dapat memotongnya hari ini. Wajahmu setebal tembok kota. Tapi membunuhmu sekte yang sama sudah cukup. Setelah kata-kata itu berakhir, Qin Yichen mengayunkan pedangnya dengan tajam, berdiri dengan angkuh, dan menunjuk langsung ke Immortal Sect Golden Immortal. Anjing tua Li Muchen, keluar dan mati. Tanda seru. Tanda seru. Teriakan itu dengan suara rendah, seperti guntur, membuat langit di atas sekte abadi Yuan Surgawi bergetar, dan niat membunuh yang mengerikan meletus dari siluet ramping bahkan mengejutkan banyak pusat kekuatan emas abadi. Namun, banyak pembangkit tenaga listrik sekte abadi menunjuk ke tepi pedang. Wajahnya suram. Li Muchen mengepalkan tinjunya di lengan bajunya, dan berteriak dengan marah. Nak, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu didukung oleh puluhan dewa emas? Bisa sangat marah. Mata Jiang Haoqiong juga dingin. Jika tidak ada lusinan Golden Immortal yang hadir, dia akan menembak bajingan kecil ini dengan satu tangan. Di atas langit, tampaknya ada paksaan yang mencekik, tetapi sudut mulut Qin Yichen sedikit berseri-seri dengan dingin dan parah. Sepertinya selalu anjing tuamu, dengan lebih banyak intimidasi. Sekarang, kamu dan aku adalah satu-satu, hidup dan mati. Apakah kamu berani? Begitu kata ini keluar, semua orang yang hadir tiba-tiba berubah wajah. Sang Guan Miao bereaksi lebih dulu dan buru-buru meraih Qin Yichen. Yichen, jangan gegabah. Pandai besi Ouyang juga dengan cepat membujuk. Yichen, kami tahu kamu membencinya. Dan hari ini aku tidak akan berhenti karena beberapa penyesatan. Tolong jangan impulsif. Lebih banyak pembangkit tenaga listrik juga berteriak. Jiang Haoqiong, hari itu, sebagai Master Sekte. Terlepas dari identitas Anda menindas Yi Jun seorang junior, hari ini kita di sini. Semoga juga meminta nasihat. Itu benar. Berapa banyak orang yang bisa kamu dapatkan dari Sekte Abadi, dan kita akan berada di sana sampai akhir. Ketika semua orang di Sekte Abadi Yuan Surgawi melihat pemandangan ini, mereka sama-sama ngeri. Tetapi Duan Mulongdou sangat ingin berteriak, Yichen, tenang dulu. Bocah ini, aku telah menahan ini begitu lama, dan hari ini aku begitu acuh tak acuh dan canggih oleh Gusui, dan bahkan temperamen yang tenang sulit untuk ditenangkan. Yichen, jangan kembali lagi. Ini sudah 5 lapis, yang bisa dikatakan membuat kemajuan pesat. Tapi kamu tidak bisa begitu saja melakukannya dan melawan Li Muchen sendirian. Yan Taiyi melangkah maju dan berdiri di depan Qin Yichen, menatap Li Muchen dengan dingin. Yichen adalah temanku Yan. Hari ini, aku akan mengajarimu sesuatu atas namanya. Namun, nadanya nyaris tidak turun, tetapi melihat Qin Yichen menjangkau dan menghentikan Yan Tai. Dengan kata lain, ada dominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Yan senior, kebaikanmu. Yichen memimpin. Namun, beberapa kebencian perlu dibalas sendiri. Berpaling begitu lama, Qin Yichen menemukan masalah yang fatal. Artinya, dengan sekte abadi yang sengaja asal-asalan, dan peristiwa besar berubah menjadi peristiwa kecil, Sang Guan Miao benar-benar tidak dapat menemukan alasan yang bagus untuk berperang. Tentu saja, dia tidak menyalahkan apapun. Sebaliknya, Sang Guan Miao dan yang lainnya dapat membantunya sedemikian rupa sehingga dia sangat berterima kasih. Hanya dapat dikatakan bahwa Gusui yang terlalu licik, dan dianggap sebagai orang Sang Guan Miao. Inilah yang disebut tinggi Tao 1 kaki dan tinggi ajaib 1 kaki. Apalagi kata keadilan sepertinya sulit dibedakan dengan kecanggihan Gusui. Karena kebenarannya tidak jelas, kamu hanya bisa menggunakan kepalan tanganmu. Karena itu, seperti yang dia katakan, beberapa kebencian harus dibayar sendiri. Deklarasi perang melawan Li Muchen memang karena dia untuk sementara tidak yakin apakah dia bisa bertarung melawan pembangkit tenaga Master Sekte seperti Jiang Haoqiong. Qin Yichen tidak merasa tercela tentang hal ini. Demikian pula, tidak ada yang hadir di tempat kejadian. Sebaliknya, bahkan melawan Li Muchen, itu cukup mengejutkan semua orang. Selain itu, Qin Yichen yakin bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk menantang Li Muchen hari ini. Dan di masa depan, dia secara alami akan memiliki kekuatan untuk memotong Jiang Haoqiang. Namun, untuk ide Qin Yichen, Sang Guan Miao dan yang lainnya dapat memikirkannya. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka bersedia mengakui kekuatan berisiko dari yang pertama. Yichen, kamu dengarkan orang tua itu. Kita di sini hari ini, dan kamu tidak perlu melakukan apapun. Ya, kita semua tahu bahwa kamu sendiri yang hebat dalam memadamkan sekte. Tetapi metode Golden Immortal bukanlah lelucon. Pembangkit tenaga emas Immortal adalah orang yang dapat berbicara di tempat kejadian. Secara alami, Anda tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki Li Muchen, yang juga seorang dewa emas. Meskipun Qin Yichen dapat membunuh Jiang Yutian, setengah langkah Golden Immortal, ketika dia berburu di medan perang, sekarang dia menembus satu lapisan surgawi. Dan kekuatannya pasti akan meroket. Namun, Golden Immortal setengah langkah dan Golden Immortal, meskipun hanya setengah langkah di belakang nama mereka, memiliki kekuatan nyata,
mereka berbeda seperti langit dan bumi. Selain itu, sebagai penatua Sekte Abadi Shen Xiao, Li Muchen bukanlah orang yang baru saja memasuki Dewa Emas. Banyak pembangkit tenaga listrik dapat melihat bahwa yang pertama, meskipun bukan 7 puncak lapisan surgawi, itu cukup lemah. Namun, sementara Yan Taiyi dan yang lainnya mematahkan semangat Qin Yichen, Sekte Abadi Shen Xiao juga merupakan transmisi suara rahasia. Bajingan kecil ini benar-benar gila. 5 lapis, berani menantang orang tua itu. Gusui bahkan berkata dengan dingin, kakak senior, kakak Li, karena anak ini berkomitmen untuk mencari kematian, hari ini adalah waktu terbaik untuk menyingkirkannya. Lampu pompa Jiang Haoqiang berkedip. Seperti yang bisa dipikirkan Gusui, dia secara alami mempertimbangkannya dengan lebih teliti. Awalnya, Qin Yichen abadi, seperti paku di sekte keabadian dewanya, dan potensi paku ini menakutkan kejahatan. Jiang Haoqiang bukanlah orang bodoh. Jelas bahwa ketika Qin Yichen berada di surga abadi, dia bisa membunuh Jiang Yutian dan hampir 1000 murid elit dalam kasusnya. Jika dia dibiarkan tumbuh, itu akan menjadi momok baginya di masa depan. Selain itu, sekarang dengan perlindungan Sangguan Miao dan Sekte Abadi Tianyi, hampir tidak mungkin untuk mengeluarkan anak ini secara rahasia. Jiang Haoqiang tidak dapat membayangkan bahwa ketika kultivasi stabil pemuda ini mencapai keabadian emas, ketika dia menaiki Sekte Abadi, itu akan lebih sulit daripada hari ini. Jadi hari ini, anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Memikirkan hal ini, suara Jiang Haoqiang membekukan tulangnya. Saudara muda Li, bunuh dia. Begitu kata ini keluar, mulut Li Muchen tiba-tiba menyeringai, dan hatinya semakin marah. Dia muncul sebagai sebuah pesta. Di depan domain bintang 2 dan Sekte Abadi Utama, dia diprovokasi oleh anak 5 lapis yang menunjuk ke hidungnya. Jika dia menyerah hari ini, apakah dia masih memiliki wajah yang campur aduk? Segera, saya melihat kekuatan abadi Li Muchen muncul, dan menunggu Yan Taiyi dan yang lainnya untuk mematahkan semangat, dikatakan dengan dingin. Nak, tidakkah kamu ingin 1 lawan 1? Hari ini Patua memberimu kesempatan ini. Jiang Haoqiang juga samar-samar membuka mulutnya dan berkata, kalian semua mendengar, rekan Dao. Hari ini, anak ini akan bertarung sendirian dengan kakak muda Li. Apakah dia ingin membalas dendamnya atau memprovokasi saya? Harap, rekan Dao harus turun tangan. Begitu kata ini keluar, pandai besi Ouyang menjadi cemas, dan mau tidak mau berkata, jika Anda tidak ikut campur, jangan ikut campur. Saat berbicara, dia menoleh dan berkata dengan cemas, Yichen, ayo. Namun, suaranya terganggu oleh teriakan dingin Qin Yichen, yang terbakar dengan niat bertarung, tidak perlu dibujuk. Awalnya, aku bisa membunuhnya. Immortal Sekzong hampir 1000 murid. Hari ini, saya masih bisa membunuh Golden Penatua Abadi.